Hai semuanya, balik lagi bersama calon SPD. Di video kali ini, kami akan membahas tentang struktur aljabar. Sebelum itu, kenalin dulu nih, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Kristus Tambunan, dan Mira Febriani, Aminur Raksman, dan Rangga Saputra. Apa sih struktur aljabar itu? Struktur aljabar adalah himpunan yang dilengkapi dengan operasi atau relasi yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Struktur ini biasanya digunakan dalam matematika abstrak yang biasanya untuk memperdalam ilmu matematika. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang dua jenis struktur aljabar, yang dimana yang pertama ialah grup dan yang kedua ialah ring, yang biasa yang kita sebut ialah gelanggang. Apa sih itu grup dan apa sih itu gelanggang? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai grup. Apa itu grup? Secara definisi, grup adalah suatu himpunan yang memiliki satu operasi biner, bisa perkalian ataupun perjumlahan. Grup itu memiliki 4 sifat, diantaranya yang pertama itu ada sifat tertutup, yang kedua itu ada sifat asosiatif, yang ketiga itu ada sifat identitas, dan yang keempat itu ada sifat inverse. Nah, secara sederhana, contoh grup ialah himpunan bilangan Z dengan operasi penjumlahan. Pada himpunan ini, elemen identitasnya adalah 0, karena A tambah 0 sama dengan A untuk setiap bilangan bulat A. Setiap bilangan bulat juga punya inverse. Misalkan inverse dari 5 adalah negatif 5, karena 5 tambah negatif 5 adalah 0. Nah, tadi itu adalah contoh sederhana dari grup. Nah, sekarang ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat grup yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, yang pertama itu ada sifat asosiatif, di mana dalam grup kita bisa mengkelompokkan operasi sesuai urutan tanpa mengubah hasil. Sifat yang kedua itu adalah identitas, yang di mana elemen identitas hanya ada satu. Dan yang ketiga ada inverse, di mana setiap elemen itu punya kebalikan. Nah, contohnya misalkan pada bilangan grup pada penjumlahan bilangan bulat, di mana 0 adalah satu-satunya elemen identitas dan setiap bilangannya memiliki satu inverse. Nah, sekarang kita akan masuk ke grup permutasi. Apa itu grup permutasi? Grup permutasi adalah suatu grup yang terdiri dari susunan ulang dari elemen grup himpunan, suatu grup himpunan. Nah, grup permutasi sering dilambangkan dengan Sn, di mana N adalah jumlah elemen. Nah, sebagai contoh, kalian bisa melihat gambar ini. Jika kita punya 3 elemen, misalkan 1, 2, dan 3, maka ada 6 cara untuk menyusun elemen-elemen ini, yaitu 123, 132, 213, 231, 312, dan 321. Semua susunan ini membentuk suatu grup permutasi dari 3 elemen. Nah, sekarang kita akan masuk ke order unsur dalam grup. Apa itu order unsur dalam grup? Order dari suatu unsur dalam grup adalah jumlah langkah terkecil yang diperlukan untuk mencapai elemen identitas ketika operasi dilakukan berulang kali. Nah, sebagai contoh, pada grup bilangan bulat modulo 4, order dari 1 adalah 4. Mengapa? Karena 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0, yang dimana 0 merupakan identitas. Nah, yang kelima, kita akan masuk ke subgrup. Apa itu subgrup? Subgrup adalah bagian dari grup yang memenuhi syarat-syarat dari grup. Artinya, subgrup adalah subgrup kecil atau grup di bagian kecilnya.
Atau seperti teman-teman tahu yang biasa kita buat makalah, ada subjudul dan judul. Contoh, himpunan bilangan genap adalah subgrup dari bilangan bulat dengan perjumlahan. Karena bilangan bulat itu tertutupi oleh perjumlahan dan memiliki identitas 0. Dan setiap elemennya itu memiliki inverse. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal langsung mengenai grup. Mari kita langsung masuk ke contoh soalnya. Let's go! Nah, untuk membuktikan operasi bilangan genap dengan penjumlahan bilangan tertutup, kita perlu membuktikan bahwa elemen-elemen dari sifat grup itu memenuhi empat sifat dari grup tertutup. Apa saja empat dari grup elemen tertutup itu? Yang pertama adalah tertutup, memiliki elemen identitas, memiliki inverse untuk setiap elemennya, dan yang terakhir adalah asosiatif. Nah, dari situ mari kita bahas satu persatu. Nah, misalnya himpunan bilangan kemudian pada soal itu gunakan operasi penjumlahan plus pada G. Yang pertama kita akan bahas tertutup. Penjumlahan bilangan genap menghasilkan dua bilangan tertutup. Misalkan A dan B adalah dua bilangan tertutup pada G. Sehingga A sama dengan 2M dan B sama dengan 2N. Sehingga A dan B elemen Z. Kemudian, jika kita menjumlahkan A dan B, kita akan mendapatkan A ditambah B sama dengan 2M ditambah N sama dengan 2 dalam kurung M tambah N. Kemudian kita masuk yang itu identitas. Identitas adalah operasi penjumlahan bilangan dengan nilai 0. Dalam grup, nilai elemen identitas adalah nilai elemen yang jika dimasukkan dalam elemen apapun tidak akan merubah nilai pada elemen identitas. Misalkan, A elemen G adalah bilangan genap yang kita jumlahkan dengan nilai 0 dalam kurung elemen penjumlahan untuk elemen tutup kurung identitas ke A. Dan misalnya adalah A tambah 0 sama dengan A, dan begitu pula sebaliknya 0 tambah A sama dengan A juga. Kemudian kita masuk ke inverse. Inverse dari bilangan genap adalah bilangan yang tetap menjadi sebuah inverse. Dalam grup setiap elemen harus memiliki inverse, yaitu elemen yang lain yang apabila dijumlahkan menghasilkan elemen identitas. Misalkan, inverse dari A adalah min A sama dengan min 2M. Karena min A sama dengan min 2M adalah bilangan genap yang memiliki inverse. Hasilnya adalah kali 2 dengan bilangan bulat. Maka, min A elemen G. Nah, selain itu, kita juga punya A plus min A sama dengan 2M plus min 2M sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah asosiatif. Asosiatif adalah penjumlahan bilangan bulat dengan asosiatif. Yang disebut adalah operasi asosiatif. Untuk bilangan bulat berlaku bilangan genap termasuk pada bilangan asosiatif adalah dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A tambah kurung B tambah C. Untuk semua A, B, C elemen G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gelanggang. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak apa itu gelanggang? Gelanggang adalah himpunan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian yang memenuhi aturan tertentu. Nah, gelanggang ini dianggap sebagai pengembangan dari grup. Gelanggang ini memiliki beberapa syarat, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama, memiliki sifat-sifat grup dalam penjumlahan. Yang kedua, perkalian bersifat asosiatif. Yang ketiga, perkalian berdistribusi terhadap penjumlahan. Misalnya, buka kurung A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B ditambah A dikali C tutup kurung. Contohnya, bilangan bulat dengan notasi Z adalah gelanggang karena memenuhi semua syaratnya. Yang kedua, yaitu sifat-sifat gelanggang. Yang pertama, itu ada asosiatif dalam penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, distribusi dalam penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, identitas penjumlahan dengan elemen 0, yaitu elemen yang tidak mengubah hasil penjumlahan. Contohnya, dalam himpunan operasi bilangan bulat, operasi perkalian memenuhi
sifat distributif. Misalnya, 2 dikali buka kurung 3 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Yang ketiga yaitu daerah integral. Apa itu daerah integral? Yaitu daerah yang tidak memiliki pembagi 0. Artinya, tidak ada dua elemen bukan 0, yang jika dikalikan hasilnya 0. Contohnya seperti ini. Contoh, bilangan bulat dengan notasi Z adalah daerah integral karena tidak ada bilangan bulat bukan 0 yang jika dikalikan dengan bilangan bulat bukan 0 lainnya menghasilkan 0. Yang keempat, karakteristik gelanggang. Apa itu karakteristik dalam gelanggang? Karakteristik gelanggang adalah jumlah elemen identitas dalam penjumlahan hingga mencapai 0. Jika jumlah tersebut tak terbatas, maka karakteristiknya dianggap 0. Contohnya seperti ini. Karakteristik gelanggang bilangan bulat adalah 0 karena hasil penjumlahan berapapun tak pernah menghasilkan 0 kecuali jika menambahkan kebalikannya. Yang kelima, contoh soal gelanggang. Nah, soalnya adalah apakah himpunan bilangan bulat modulo 5Z5 merupakan daerah integral? Kita kan tahu bahwa daerah integral memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama itu ada komutatif terhadap operasi perkalian, yang kedua tidak memiliki elemen pembagi 0. Nah, untuk cara pengerjaannya kita akan telaah satu persatu. Dengan caranya yaitu yang pertama yaitu komutatif terhadap operasi perkalian. Pada Z5, elemen-elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan perkalian dilakukan dengan aturan modulo 5. Karena Z5 adalah himpunan bilangan bulat modulo bilangan prima atau 5 adalah bilangan prima, maka perkalian di dalam Z5 sudah komutatif. Yang kedua, tidak memiliki elemen pembagi 0. Nah, dalam Z5, jika kita mengalihkan dua elemen bukan 0, hasilnya tidak pernah sama dengan 0. Misalnya, 1 dikali 2 sama dengan 2, tidak sama dengan 0. Atau modulo 5. Yang kedua, 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Maka modulo 5. Yang ketiga, 3 dikali 4 sama dengan 12, sama juga dengan 2, tidak sama dengan 0 atau modulo 5. Karena tidak ada pasangan elemen bukan 0 dalam Z5 yang menghasilkan 0, Z5 tidak memiliki pembagi 0. Karena Z5 memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu komutatif dan tidak memiliki pembagi 0, maka dapat disimpulkan bahwa Z5 merupakan daerah integral. Tadi kita sudah mendengarkan apa itu definisi struktur aljabar, grup, dan gelanggang. Sifat gelanggang, sifat grup, dan contoh soal grup dan gelanggang. So, yang kita dapatkan pada materi hari ini ialah struktur aljabar adalah himpunan yang mempunyai aturan-aturan tertentu yang biasa yang kita sebut yaitu aksioma. Untuk video kita hari ini, untuk memenuhi tugas teori bilangan dengan dosen pengampu kami ialah Ibu Susanti, SPD, MPD. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini. Anyways, cukup sampai di sini ya guys untuk video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.